Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan pajak, ketemu lagi nih dengan penyuluh pajak KPP Pratama Pasuruan. Tahun baru, semangat baru ya kawan pajak ya. Artinya kita ketemu lagi di podcast Sigap Edukasi Pajak Gawe Warga Pasuruan, di mana podcast Sigap ini merupakan saluran komunikasi resmi dari KPP Pratama Pasuruan dalam menginfokan info terbaru tentang perpajakan, karena kita sigap mengedukasi, sigap memberi arti. Nah, kawan pajak, pada episode sigap kali ini kita akan membicarakan tema menarik di awal tahun 2023. Di sebelah saya sudah ada narasumber kece yang namanya Indah ini, Kak Indah ini. Boleh dulu disapa dulu kawan pajak yang ada di sana, Kak Indah. Halo kawan pajak, bagaimana kabarnya? Semoga di tahun baru ini menjadikan semangat baru ya Kak Reva ya. Betul sekali Kak Indah. Kita Indonesia kan berangsur-angsur pulih. Betul. Menjadi ke keadaan normal seperti sebelum Covid, karena kemarin minggu lalu Presiden telah mencabut aturan mengenai PPKM. Oke, berarti kita harus lebih produktif lagi. Betul, ya Kak Indah ya. Ya, semoga usaha wajib pajak juga kembali normal. Syukur-syukur bisa lebih sukses lagi. Amin amin ya robbal alamin. Nah Kak Indah, di sini sudah ada tema yang kita akan bahas di podcast kali ini. Betul. Yaitu tentang aturan pelaksanaan dari Undang-Undang HPP. Betul. Wah, ya. Kan Undang-Undang HPP udah terbit dari tahun 2021 ya Kak Indah ya. Nah, di akhir tahun 2022 sudah ada nih aturan pelaksanaan tentang beberapa poin ya Kak Indah ya, dari Undang-Undang HPP. Ya. Nah, boleh dong Kak Indah di-spill dulu, ada kita bicara beberapa PP-nya yang turun kemarin ya Kak Indah ya. Jadi di akhir tahun kemarin Kak Reve, tepatnya di Desember itu memang turun beberapa aturan, yaitu aturan pelaksanaan dari diterbitkannya Undang-Undang HPP. Betul. Itu kemarin itu sudah turun 4 peraturan pemerintah atau PP. Siap. Aturan pemerintahnya itu apa aja? Itu yang pertama ada PP nomor 44 tahun 2022 yang mengatur mengenai penerapan terhadap PPN atau pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan juga penjualan pajak atas penjualan barang mewah atau PPNBM. Siap. Yang kemarin sudah kita sempat IG live kan juga ya. Betul, sudah kita sampaikan juga ya. Lanjut Kak Indah. Kemudian yang kedua itu ada peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2022 tentang PPN dibebaskan dan PPN atau PPNBM tidak dipungut atas impor dan atau penyerahan BKP dan juga tentunya JKP tertentu dan atau pemanfaatan JKP tertentu dari luar daerah pabean. Oke. Ya. Ekspor impor ini berarti ya Kak Indah ya. Kemudian yang ketiga itu ada peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2022 yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Oke, siap. Ya. Yang keempat Kak Indah, yang terakhir. Dan yang keempat yang merupakan PP nomor 55 tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan atau PPH. Oke, siap kawan pajak. Jadi kita akan bicara tentang 4 poin itu tadi ya Kak Indah ya. Ada 4 PP di episode podcast kali ini. Nah, biar kawan pajak tidak bingung, untuk kali ini yang pertama kita akan membicarakan tentang PP 55 aja dulu deh. Gitu ya Kak Indah ya. Tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan PPH gitu ya Kak Indah ya. Betul, apa sih latar belakangnya penerbitan PP 55 tahun 2022 ini Kak Indah? Begini ya kawan pajak, tentang terbitnya PP 55 tahun 2022 tentu saja ini merupakan aturan turunan ya, yaitu aturan pelaksanaan dari terbitnya Undang-Undang HPP. Nah, selain itu juga ada latar belakang lain Kak Reve. Nah, latar belakang diterbitkannya PP 55 tahun 2022 ini untuk memberikan kepastian hukum, kemudian penyederhanaan administrasi perpajakan, kemudahan dan keadilan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam jangka waktu tertentu, kemudian untuk melaksanakan perjanjian internasional di bidang perpajakan dengan tetap memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik dan juga perlunya diberikan
memberikan kebijakan fiskal melalui penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan. Oke, berarti kan nafasnya tentang keadilan ini Kak Indah ya, sesuai dengan nafasnya dari Undang-Undang HPP sendiri, yaitu prinsip keadilan untuk semua wajib pajak ya Kak Indah ya, baik dari yang golongan bawah maupun golongan yang menengah ke atas gitu ya Kak Indah ya. Nah, Kak Indah bisa dijelaskan hal-hal apa saja yang diatur di PP 55 tahun 2022 ini Kak Indah? Ya, memang ada beberapa ketentuan yang bersifat meneruskan amanah dari pasal 32C pendelegasian wewenang dari Undang-Undang HPP yang selanjutnya diatur di Peraturan Menteri Keuangan seperti halnya di bab 2 tentang objek PPh, kemudian bab 3 tentang pengecualian dari objek pajak PPh, dan bab 4 tentang biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Oke, berarti kan itu ada perubahan-perubahannya gitu ya Kak Indah ya. Nah, apalagi nih bisa kita kulik lebih dalam Kak Indah tentang perubahan-perubahan atau hal-hal yang diatur di PP 55 tahun 2022. Kalau ketentuan lainnya itu juga mengatur tentang aturan mengenai penyusutan harta berwujud Kak Revi. Nah, untuk penyusutan harta berwujud berupa bangunan permanen dan atau amortisasi harta tak berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 20 tahun Kak Revi. Nah, itu kan wajib pajak kan memang dapat memilih menggunakan masa manfaat 20 tahun. Itu kan berarti di kelompok 4 ya kalau berdasarkan Undang-Undang PPh. Nah, atau juga bisa menggunakan masa manfaat sebenarnya berdasarkan pembukuan wajib pajak dengan syarat taat asas. Gitu. Berarti kalau kita lihat di SPT tahunan itu yang di lembar penyusutan itu ya, kelompok-kelompoknya itu ya Kak Indah ya. Umur manfaat 20 tahun berarti di kelompok 4. Nah, khusus untuk harta yang dimiliki sebelum tahun 2022 dan telah disusutkan atau diamortisasikan sesuai manfaat dalam Undang-Undang PPh, wajib pajak masih dapat memilih menggunakan masa manfaat sebenarnya sesuai pembukuan wajib pajak. Namun ada syaratnya, yaitu harus menyampaikan pemberitahuan ke Direktorat Jenderal Pajak. Nah, itu tentu sudah jelas ya Kak Indah ya, bahwa apapun keputusan wajib pajak harus diberitahukan ke kita gitu ya Kak Indah ya. Terutama karena perubahan-perubahan itu diminta untuk memberitahukan. Supaya kita tidak kalau pas lagi meriksa gitu mereka atau wajib pajak belum memberitahukan, berarti ya dianggap sama seperti tahun sebelumnya gitu ya Kak Indah ya. Jadi selain itu, apakah ada hal lain lagi Kak Indah yang berubah dari PP 55 ini? Jadi kalau untuk perubahan di PP 55 selain tadi mengenai pengaturan penyusutan ataupun amortisasi, itu juga ada aturan baru mengenai natura. Natura atau kenikmatan. Betul. Jadi kan kalau di Undang-Undang PPh dulu natura itu kan merupakan bukan objek pajak, kalau dulu bukan objek pajak. Tapi yang sekarang kalau dulu kan diaturnya bukan merupakan objek pajak bagi pihak penerima dan tidak dapat dibebankan bagi pihak pemberi di aturan yang lama. Nah, saat ini mengenai natura itu menjadi objek pajak bagi pihak penerima dan juga dapat dibebankan bagi pihak pemberinya. Jadi istilahnya menjadi taxable dan juga deductible gitu Kak Revi. Siap. Untuk yang dikecualikan dari pengenaan pajak atau non-taxable ini juga masih diatur, yaitu mengenai natura atau kenikmatan yang meliputi. Jadi kan kalau dari aturan sebelumnya itu kan sebenarnya bukan objek pajak dan tidak dapat dibebankan. Di aturan sekarang dapat dipajak sebagai penghasilan oleh penerima dan juga bisa dapat dibebankan oleh pemberi. Tetapi natura itu juga mengatur, ada juga yang sebagai non-taxable. Nah, itu siap. Ini perlu ditentukan ya Kak Indah ya, dipilah gitu ya Kak Indah ya. Jadi kalau yang non taxable itu natura atas makanan, bahan makanan, bahan minuman dan atau minuman bagi seluruh pegawai. Artinya makanan atau minuman itu diberikan kepada seluruh pegawainya. Kemudian yang kedua, natura dan atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Ini biasanya seperti di daerah-daerah terpencil atau di daerah
proyek yang kawasan khusus gitu ya Kak Indah ya. Khusus. Kemudian yang ketiga itu terkait natura dan atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaannya. Misalnya seragam safety seperti itu sebagai kalau transport masuk nggak Kak Indah? Transport termasuk kalau memang tadi di daerah tertentu dan memang dibutuhkan oleh pegawainya. Siap. Kemudian yang keempat itu ada natura dan atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai oleh APBN, APBD atau APB desa. Berarti kalau sumbernya gitu ya dari APBN, APBD atau APBDes gitu ya, itu juga dianggap sebagai natura yang non taxable. Dan yang kelima itu ada natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Ini tentunya dijelaskan dengan peraturan tersendiri mungkin nanti ya. Siap. Kemudian untuk kewajiban pemberi kerja dan atau pemberi natura itu dilakukan atau diberikan wewenang untuk melakukan pemotongan PPh Kak Revi atas penggantian atau imbalan dalam bentuk pemberian natura atau kenikmatan tadi. Jadi penting ini ya kawan pajak ya. Soalnya dulunya nggak dianggap sebagai objek pajak gitu ya Kak Indah ya. Dan ini sekarang dianggap sebagai objek pajak, tapi ada tapinya, ada beberapa hal yang masuk ke kategori non taxable. Jadi nggak kena pajaknya gitu ya. Nah ini perlu dipilah-pilah nih kawan pajak nih. Selain dari 5 jenis natura tadi, berarti bisa deductible dan taxable gitu ya Kak Indah ya. Wah menarik sekali. Soalnya ini perubahannya ya sejalan dengan UU HPP kemarin ya Kak Indah ya. Nah untuk pemberian natura atau kenikmatan itu mulai berlaku kapan Kak Indah? Ketentuan ini Kak Revi berlaku sejak tahun pajak 2022. Tahun pajak 2022. Artinya ini nanti ngaruh ke pelaporan yang 2022 ya Kak Indah ya. Namun kewajiban pemotongan PPh atas pemberian natura atau kenikmatan oleh pemberi kerja itu mulai berlaku untuk penghasilan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2023. Ini nih satu highlight juga ini ya Kak Indah ya. Nah, kemudian natura atau kenikmatan yang diterima pada tahun 2022 belum dilakukan pemotongan PPh oleh pemberi kerjanya Kak Revi, itu wajib pajak wajib menghitung dan membayar sendiri pajak atas natura atau kenikmatan tadi dalam SPT tahunannya. Berarti dibebankan ke orang pribadinya gitu Kak Indah. Iya, jadi orang pribadi yang menerima tadi di tahun 2022 silahkan dihitung sendiri, kemudian dibayar sendiri juga di SPT tahunan orang pribadinya. Berarti bukan pemberi kerjanya yang menghitung. Kalau yang pemberi kerjanya menghitung itu berlakunya sejak 1 Januari 2023. Untuk yang tahun pajak 2022 dihitung sendiri, dilaporkan sendiri oleh orang pribadinya, itu melalui SPT tahunan tahun pajak 2022. Nah Kak Indah tadi udah jelasin ya itu tentang natura, penyusutan, latar belakang gitu ya. Partnya Kak Indah selesai sampai di sini Kak Indah. Terima kasih ya Kak Indah ya atas informasinya tentang perubahan PP 55 tahun 2022 ini. Habis ini kita akan ada narasumber yang kedua ya kawan pajak ya. Ada Marsi, nanti kita yang akan membersamai kita di podcast Sigap episode terbaru ini. Stay tune ya kawan pajak. Oke kawan pajak, kita lanjut lagi sesi yang kedua ini yang akan membicarakan masih seputar perubahan PP nomor 55 tahun 2022. Sudah hadir nih di sini narasumber yang kedua, ada Marsi, penyuluh pajak KPP Pratama Pasuruan juga nih yang akan melanjutkan pemberian informasi tentang perubahan PP 55 tahun 2022. Halo Marsi. Halo Mas Revi. Gimana kabarnya Marsi? Alhamdulillah sehat ya Marsi ya. Semangat memberikan informasi terbaru ini Marsi. Oh semangat dong. Semangat ya, tahun baru semangat baru kawan pajak. Nah kita lanjut wes, langsung kita akan bahas. Tadi kan Indah sudah bahas latar belakang, penyusutan, natura. Nah sekarang kita akan bahas apakah ada objek PPh yang dikecualikan lagi Marsi di PP nomor 55 ini. Oh iya. Di sini di PP 55 tahun 2022 ini juga ada hal-hal baru yang dikecualikan dari objek pajak. Yang pertama,
itu hibah, bantuan atau sumbangan itu dikecualikan sebagai objek PPh bagi penerima sepanjang diterima oleh keluarga sedarah garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, orang pribadi yang menjalankan usaha mikro, kecil, dan tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak yang bersangkutan. Oke, yang kedua? Yang kedua, di sini bantuan untuk santunan yang dibayarkan BPJS kepada WP tertentu. Oke. Nah, WP tertentu di sini bisa seperti wajib pajak atau masyarakat yang dikategorikan sebagai tidak mampu, Mas Efe. Terus yang kedua, wajib pajak atau masyarakat yang terkena bencana alam. Nah, terus yang ketiga di sini atas dividen atau penghasilan lain yang penghasilan dari penanaman modal dalam bidang-bidang tertentu yang diterima oleh dana pensiun. Oke. Terus yang kelima, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu dan sisa lebih yang diterima oleh badan atau lembaga nirlaba bidang pendidikan. Terus yang kelima di sini dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji. Oh, termasuk juga ya Mas ya, dikecualikan juga dikecualikan ya. Juga. Oke. Itu dengar-dengar nih juga ada ketentuan baru ya Marsi ya tentang warga asing yang bekerja di Indonesia. Selain tadi yang objek-objek yang dikecualikan, juga ada pengaturan tentang ketentuan baru warga asing yang bekerja di Indonesia, Mas. Iya. Di sini ada ketentuan baru nih, Mas CV, tentang wajib pajak dari asing nih, warga negara asing yang telah menjadi SPDN. Nah, dikenai PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia. Oke, bule-bule itu ya Mas ya. Oke, siap. Tapi di sini ada syaratnya Mas. Ada syaratnya, ya. Siap. Nah, yang pertama itu memiliki keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pastinya. Terus yang kedua di sini berlaku selama 4 tahun pajak yang dihitung sejak menjadi SPDN. Subjek pajak dalam negeri. Oke. Nah, terus di sini termasuk dalam pengertian yang penghasilan yang diterima atau diperoleh Indonesia itu berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh WNA sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan di Indonesia dengan nama atau dalam bentuk apapun yang dibayarkan di luar Indonesia. Oke. Ada lagi Marsi? Ya, ketentuan di atas tidak berlaku bagi wajib warga negara yang memanfaatkan P3B Mas Devi. Apa itu P3B Marsi? P3B itu perjanjian penghindaran pajak berganda. Oke. Nah, Indonesia dengan mitra P3B tempat WNA memperoleh penghasilan di luar Indonesia. Oke. Terus yang terakhir di sini syaratnya yaitu jangka waktunya 4 tahun pajak yang dihitung sejak WNA pertama kali menjadi SPDN Indonesia. Oke, ini berarti kan P3B ini kan kita tahu sebagai program kerjasama ya, negara Indonesia dengan negara lain supaya pengenaan pajaknya tidak berganda gitu kan Marsi ya. Nah, tadi disebutkan juga harus memiliki keahlian tertentu. Apakah silat? Apakah memasak gitu Marsi? Gimana itu tentang keahlian tertentu itu Marsi? Nah, WNA-nya? Ya, WNA yang dikategorikan sebagai memiliki keahlian tertentu itu meliputi tenaga kerja asing yang menduduki pos jabatan tertentu Mas Devi, dan peneliti asing yang wajib memenuhi persyaratan mengenai yang pertama penggunaan TKA yang ditetapkan oleh Menaker atau peneliti asing yang ditetapkan oleh kepala BRIN. Wah, ini yang lagi viral kemarin ya Marsi ya. Versus BRIN sama BMKG kemarin ya. Oke. Terus di sini kriteria keahlian tertentu ini meliputi memiliki keahlian di bidang pengetahuan, teknologi dan atau matematika. Oke. Nah, Marsi, kira-kira tadi kan warga negara asing ini sudah mempunyai keahlian tertentu ya. Kita perlu cek ini, kita perlu buktikan dulu apakah mereka benar-benar qualified gitu ya atau masuk ke peraturan perundang-undangan pajak di Indonesia. Itu persyaratannya atau dibuktikannya melalui apa, Marsi? Nah, di sini kawan pajak, bule-bule atau mbak-mbak, mas-mas bule-bule ini harus memiliki sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah Indonesia atau pemerintah asal tenaga kerja.
Oh, jadi harus ada sertifikatnya Iya, gitu harus ya. dibuktikan dengan sertifikatnya. Nah, terus yang kedua di sini ijazah pendidikan dan atau yang ketiga pengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun di bidang ilmu atau bidang kerja yang sesuai dengan keahliannya itu. Oke, berarti WNA tersebut harus memenuhi kriteria yang tadi ya Marsi ya, supaya mendapatkan kemudahan perpajakan sebagai subjek pajak dalam negeri. Gitu ya para bule-bule, mas bule, mbak bule, perlu dicamkan itu ya, supaya bisa mendapatkan kemudahan perpajakannya. Nah, sekarang kita beralih, katanya juga ada hal baru tentang PPh UMKM Marsi. Betul? Betul. Oke, apa itu Marsi? Di sini ada penyesuaian terkait PPh final Oke. atas penghasilan dari usaha dengan peredaran tertentu sampai dengan 4,8 miliar yang sebelumnya diatur di PP 23 tahun oke. 2018. Nah, pada subjek pajaknya selain orang pribadi nih Mas Re, ada juga wajib pajak badan yang Oke. berbentuk koperasi, CV, firma, perseroan terbatas atau BUMDes. BUMDes masuk ya sekarang ya Iya. berarti ya. BUMDes atau BUMN Desa Bersama, BUMDesma. Itu sekarang masuk jadi subjek pajak Oke. di PP 55 ini. Oke, sebelumnya di PP 23 belum masuk mereka. Betul. Gitu ya. Jadi di PP 55 ini sudah dimasukkan sebagai kategori subjek pajaknya ya Marsi Betul. ya. Oke, lanjut. Nah, di PP 55 tahun 2022 ini kan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang HPP. Nah, ini ada yang terbaru nih Mas Rey mengenai tarif pajak UMKM. Nah, untuk orang pribadi dengan peredaran bruto sampai dengan 500 juta dalam 1 tahun pajak itu tidak dikenai PPh final 0,5%. Jadi dengan kata lain nih wajib pajak, kawan pajak, jadi tidak perlu bayar 0,5% lagi kalau penghasilannya belum mencapai 500 juta. Oke, dalam setahun Iya, gitu ya dalam Marsi 1 ya. tahun. Nah, jadi kawan pajak ya, kita balik sekarang Marsi. Kalau misalnya sudah terlanjur bayar gitu kan belum tahu misalnya ketentuan tentang tarif PPh 23 yang sebelumnya 0,5% atas semua penghasilan bruto, tapi sekarang sudah ada batasannya kan, 500 juta baru kena 0,5%. Sisanya ya, bukan 500 jutanya, tapi misalnya penghasilannya 600 gitu ya Marsi, maka 600 dikurangi 500 dulu, baru yang 100-nya yang dikalikan 0,5%. Kalau sudah terlanjur bayar berarti yang bisa kawan pajak lakukan adalah melakukan pemindah bukuan. Oke. Jadi jangan khawatir kawan pajak, uangnya nggak bakal hilang gitu ya. Anggap aja sebagai tabungan atau deposit di Direktorat Jenderal Pajak untuk kemudian bisa dialihkan ke jenis pajak atau jenis setoran yang lainnya. Nah, Marsi, tadi kan kita sudah menyebutkan subjek pajaknya, terus habis itu kita sudah bicara tentang tarifnya, pengenaannya seperti apa. Nah, apakah jangka waktunya itu akan meneruskan yang pas waktu PP 23 atau tidak Marsi kira-kira? Iya, ini meneruskan Mas. Tetap meneruskan yang sebelumnya. Jadi walaupun PP-nya berubah tapi jangka waktunya meneruskan yang sudah jalan gitu ya. Oke. Jadi misalnya nih kalau orang pribadi ini akan terdaftarnya 2018. Itu mulai startnya 2018. Bisa menggunakan PP 23 atau sekarang ini PP 55. Jadi meneruskan sampai batas waktunya untuk orang pribadi. Batas waktunya itu berapa lama? Mungkin bisa di-refresh ke kawan pajak semuanya. Nah, kawan pajak untuk orang pribadi nih seperti saya, Mas Reve atau kawan pajak yang punya usaha nih, orang pribadi itu jangka waktunya itu 7 tahun. Terus yang kedua sejak terdaftar. Sejak 2018. Iya, Oke. Sejak 2018. Terus yang kedua di sini 4 tahun untuk wajib pajak badan yang bentuknya seperti koperasi, CV, firma, BUMDes. Tadi ya masuk juga ya BUMDesnya. BUMDesnya sekarang masuk ke 4 tahun. Oke, siap. Atau BUMDesma. Atau nih Mas Reve ada ini subjek pajak PT perseorangan. Oh, kemarin ya. Iya. Yang sempat viral juga, apakah bisa daftar kalau misalnya PT-nya itu perseorangan? Betul. Dan ternyata bisa gitu ya. Dan masuk kategori yang 4 tahun. 4 tahun. Iya. Oke. Yang didirikan oleh 1 orang nih.
Dan yang ketiga di sini 3 tahun untuk WPPT. Oke, makin lengkap ya berarti ya Ya. informasinya. Tapi kawan pajak tunggu ya kawan pajak, habis ini kita masih ada bahasanya lagi tentang PP 55 tahun 2022. Nah, sekarang Marsi mau cabut nih, habis ini ada narasumber yang ketiga. Nanti ada Mbak Is ya kawan pajak. So, stay tune. Terima kasih. Nah, kawan pajak, kita kembali ke sesi yang ketiga nih sekarang. Sudah ada narasumber yang ketiga yaitu Mbak Isnani gitu ya. Penyuluh pajak juga nih kawan pajak. Pasti sudah sering ketemu di Helpdesk atau IG Live gitu ya bersama Mbak Is ini juga. Halo Mbak Is. Halo Mas Refe, halo Gimana kawan pajak. kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi udah olahraga bareng gitu ya Mbak Is ya. Udah sehat, semangat, ceria, siap menyampaikan materi di podcast perubahan PP 55 tahun 2022. Tadi udah beberapa disampaikan oleh narasumber pertama oleh Kak Indah sama Kak Marsi di narasumber kedua. Nah, sekarang kita akan teruskan informasinya. Apakah ada ketentuan lain yang sehubungan dengan perpajakan internasional? Apakah juga ada perubahan Kak Mbak Is gitu? Untuk perubahan terkait ketentuan pajak internasional juga diatur di PP 55 ini Mas Re. Oke. Jadi ada 2 bab secara khusus yang mengatur ketentuan pajak internasional, yaitu di bab 7 tentang instrumen pencegahan penghindaran pajak dan bab 8 tentang penerapan perjanjian internasional di bidang perpajakan. Oh, berarti apakah kita perlu merubah bahasanya jadi bahasa Inggris ini Kak Marsi? Mbak Is gitu ya. Oke, enggak perlu ya. Jadi kita perlu kasih tahu perubahannya apa saja. Tadi ada 2 bab ya Mbak Is ya. Nah, bisa dijelaskan apa mungkin garis besarnya yang mengatur tentang perpajakan internasional di PP 55 tahun 2022 ini, Mbak Is? Jadi Mas Re, secara garis besarnya itu meliputi antara lain instrumen pencegahan penghindaran pajak menggunakan instrumen yang spesifik untuk skema penghindaran pajak tertentu, serta penerapan prinsip pengakuan substansi ekonomi di atas bentuk formalnya. Oke. Itu bisa antara lain berupa pembatasan biaya pinjaman, pengaturan kontrol foreign company, pencegahan dan penanganan sengketa transfer pricing, penanganan skema spesial purpose company, penanganan hybrid mismatch arrangement. Nah, jika instrumen pencegahan spesifik tidak dapat digunakan oleh Dirjen Pajak, maka dapat menggunakan prinsip substance over form. Oke. Gitu. Jadi ada apa instrumen-instrumen tadi, tapi kalau misalnya tidak digunakan secara spesifik, maka Ditjen Pajak akan menerapkan prinsip substance over form. Oke. Sementara itu, perjanjian internasional di bidang perpajakan dilakukan dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak, pencegahan penggerusan basis pemajakan, dan penggeseran laba, sehingga pertukaran informasi perpajakan, bantuan penagihan pajak, dan kerjasama perpajakan lainnya, gitu Mas Re. Oke, berarti itu tadi tentang ketentuan perpajakan internasionalnya ya Mbak Is ya. Jadi PP 55 tahun 2022 ini berarti sangat komprehensif ya dalam mengatur pajak penghasilan. Dan PP ini berlaku sejak kapan Mbak Is? Jadi PP 55 tahun 2002 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Mas Re, seperti tadi dibilang diundangkan di akhir tahun 2022. Iya, itu pastinya tanggal 20 Desember 2022. Oke, jadi itu tadi ya kawan pajak ya, sejak berlakunya itu tahun 2022 yaitu tanggal 20 Desember. Nah, peraturan-peraturan sebelumnya apakah dihapus atau gimana Mbak Is? Jadi untuk peraturan sebelumnya ini ada antara lain PP 18 tahun 2009 tentang bantuan atau sumbangan termasuk zakat atau sumbangan keagamaan
yang sifatnya wajib yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Yang kedua PP 94 di pasal 2A itu tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan. Kemudian di PP 9 2021 tentang perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha. PP 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto yang tertentu. 0,5% Ya, tadi. betul, PP 23. Kemudian di pasal 10 PP 29 tahun 2020 tentang fasilitas pajak penghasilan dalam rangka penanganan COVID-19. Kemudian di PP 30 tahun 2020 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan. Nah, itu adalah peraturan-peraturan yang dicabut semuanya, namun ada juga yang hanya beberapa pasal yang dinyatakan tidak berlaku. Oke, jadi tidak semuanya itu dicabut, tapi ada beberapa peraturan juga yang hanya beberapa pasalnya saja yang dicabut gitu ya Mbak Is ya. Betul. Ini perlu cermati ya kawan pajak semuanya, jadi jangan sampai mismatch atau miscommunication gitu ya. Wah, karena berbicara tentang pajak internasional gitu ya, maka istilahnya keminggres itu namanya. Oke, jadi itu ya kawan pajak ya, perlu diperhatikan beberapa pasal yang dicabut atau peraturan yang sepenuhnya dicabut gitu ya Mbak Is ya. Nah, jadi setelah PP 55 tahun 2022 ini berlaku juga semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang PPH sepanjang tidak bertentangan dengan PP 55 tahun 2022. Sekali lagi ya kawan pajak ya. Jadi setelah PP 55 tahun 2022 ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang PPH masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP 55 tahun 2022. Nah, itu tadi ya kawan pajak ya obrolan kita tentang perubahan-perubahan di PP 55 tahun 2022. Yang 3 peraturan lainnya nanti kita akan bahas di IG Live dan mungkin di podcast selanjutnya juga ya Mbak Is ya. Nah, nanti kalau misalnya kawan pajak ada kesulitan nih, bisa berkonsultasi dengan kita gitu ya, penyuluh pajak KPP Pratama Pasuruan melalui live chat WA nih di jam kerja mulai Senin sampai Jumat pukul 8 sampai jam 4 sore di nomor 0819624624. Nah, podcast ini tayangnya di YouTube KPP Pratama Pasuruan di Pajak Pasuruan atau KPP Pratama Pasuruan ya Mbak Is ya. Sedangkan di Instagramnya itu ada Pajak Pasuruan, Twitternya juga @pajakpasuruan, Facebooknya juga di KPP Pratama Pasuruan. Banyak channel yang kita sediakan untuk bisa merangkul semua kawan pajak untuk bisa stay connected with us gitu ya Mbak Is ya. Jadi jangan lupa kawan pajak untuk selalu stay tune atas informasi terbaru perpajakan hanya di kanal resmi Direktorat Jenderal Pajak dan seluruh unit kerja di bawahnya. Jadi untuk podcast kali ini kita sudahi sampai di sini ya Mbak Is ya. Terima kasih atas perhatian kawan pajak semua. Sehat selalu ya kawan pajak ya. Tetap stay tune di podcast berikutnya karena kita sigap mengedukasi, sigap memberi arti. Sampai jumpa lagi kawan pajak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.